Oke, halo teman-teman YouTube. Di video kali ini kita bakalan belajar tentang Terraform. Jadi pertama-tama teman-teman silahkan download dulu, bisa di-download dari sini, dari situs resmi Terraform. Dan silahkan pilih versi Terraform sesuai dengan OS yang teman-teman gunain. Di sini saya pakai Windows, jadi pilih yang Windows. Habis itu silahkan pilih yang 386 atau yang AMD 64. Saya pakai yang AMD aja. Ntar bakalan itu kelihatan sih, ngedownload zip file. Dan zip file ini silahkan diekstrak, isinya cuma terraform.x. Silahkan diekstrak, terus ntar masukin ke environment path di Windows kita. Jadi kayak gini, saya ngekstraknya di C, habis itu folder terraform, dan di dalamnya ada terraform.exe. Dan ya udah include di sini ya. Jadi ntar kalau misalkan saya ngeran terraform version, habis makan. Nah, saya bakal ngeliat versi Terraform yang saya pakai, yaitu versi 1.2.4. Dan sekarang udah 1.2.7, jadi udah agak lama, tapi nggak apa-apa. Soalnya di video ini kita cuma bakalan nge-explore command-command yang basic aja, jadi nggak masalah kalau versinya beda. Nah, setelah keinstall, tunggu, saya kayaknya lupa. Terraform itu apa sih? Agak tahu, tapi nggak apa-apa. Terraform itu adalah aplikasi atau tools yang bisa kita pakai untuk mengatur dan menyediakan infrastructure di remote system atau di sistem tertentu ya, nggak harus remote. Dalam hal ini saya bakalan pakai yang Amazon, soalnya saya cuma punya akun Amazon. Tapi kalau teman-teman nggak punya akun Amazon, misalkan cuma punya cuma punya yang Google Cloud atau punya yang Alibaba Cloud, itu juga nggak masalah, soalnya komen-komennya sama. Jadi Terraform, nah kita lihat. Jadi, kalau AWS atau Azure itu disebut providers di Terraform. Providers itu intinya kayak plugin atau library yang kita gunakan buat berinteraksi dengan remote system kita. Oke, nah di Terraform juga udah banyak providers yang telah tersedia kayak gini, kayak AWS, kayak Azure, kayak Google Cloud Platform, kayak Alibaba Cloud, dan sebagainya. Ada sekitar 2000-an providers kalau nggak salah. Itu 2378. Udah sangat banyak, tapi ada yang resmi, ada yang nggak resmi. Kalau yang resmi sih, ya kayak gini biasanya ada private sama official. Kalau yang community, nggak ada labelnya kayaknya. Maksudnya nggak ada label kayak gininya nih. Oke, ini official, ada yang private. Ini rata-rata yang official semua, ini yang verify. Kalau yang belum biasanya yang masih community, jadi community yang bikin gitu. Oke. Ya kayak gitu yang providers, jadi ya kayak library aja yang kita bakalan pakai buat berinteraksi dengan remote system kita. Nah, di sini saya bakalan pakai yang Terraform yang AWS atau AWS. Dan untuk berinteraksi dengan si AWS-nya, kita butuh region access key sama secret key ya. Oke, di sini saya udah bikin di sini. Jadi saya nyediain, saya bakalan pakai region di Eropa, Frankfurt. Kalau teman-teman lihat di sini, bisa dilihat dari sini. Nah, ini EU Central One itu Frankfurt. Jadi saya pakai EU Central One, dan access key sama secret key-nya ada di dalam sini. Saya nggak usah kasih lihat ya. Jadi cuma di dalam profile yang udah disetting sama tim DevOps, jadi saya tinggal manggil. Dan setelah providers, kita butuh resources. Resources itu apa sih? Resources itu kayak service yang bakalan kita pengen pakai, atau pengen kita atur, atau pengen kita sediain. Kan di Amazon banyak service tuh. Bisa dilihat dokumentasinya sih. Nah, kayak gini di Amazon ada banyak banget yang bisa kita pakai. Bisa pakai CloudWatch, bisa pakai EC2, bisa pakai apa lagi? Banyak deh. Lambda function juga ada RDS juga ada S3 atau bucket ya, ada SES, ada SNF, banyak banget. Dan kita nggak bakalan explore semua, tapi dikit-dikit. Dan di video kali ini saya cuma bakalan fokus ke EC2. EC2 itu kayak web server ya. Kayaknya di sini, ya tadi udah dikasih lihat kayaknya. EC2. Ini Elastic Compute Cloud. Yang ini ya, tidak. Dan
sebelum Terraform datang, biasanya kalau kita pengen ngebuat EC2, saya ingat dulu tahun 2016 pas kerja di suatu company, kalau saya pengen ngebuat instance yang baru, harus ngeklik tombol-tombol dulu, habis itu ngemasukin nama EC2-nya kayak ini, masuk nama EC2-nya, habis itu ntar pilih AMI-nya, habis itu klik next, dan sebagainya, milih instance type-nya juga. Dan ya banyak step yang harus kita lewati untuk membuat satu instance aja. Gimana kalau misalkan kita harus ngebuat banyak instance? Nah, disitulah Terraform datang. Jadi memudahkan kita untuk membuat service sesuai yang kita butuhkan. Dan di sini saya bakalan pakai yang EC2. Jadi misalkan saya pakai untuk EC2 itu disebutnya apa tadi? Ups, udah kebuka tadi kalau nggak salah ya. EC2. Sebenarnya udah saya bikin. EC2 tuh disebutnya ini AWS Instance. Jadi tinggal saya copy aja kodenya lah. Jadi di sini EC2 atau langsung gini aja nih. Nah, AWS Instance itu sebenarnya bakal ngebuat EC2. Terus webpoipo itu nama EC2-nya kalau bisa dibilang. Bukan nama resource yang di kode ini ya, yang buat kode ini. Soalnya ntar bakalan bisa di refer pakai webpoipo. Terus kita butuh AMI sama instance type. Di sini T2 Nano. Jadi mirip kayak yang ini. Saya bakalan pakai T2 Nano yang murah-murah aja atau yang kecil. Jadi nggak ngeganggu sistem billingnya nanti di akhir bulan. Dan kita butuh AMI. AMI itu apa tuh AMI? AMI itu bisa dilihat di di sini katalognya. Pastiin aja di Frankfurt ya, soalnya kita pakai yang Frankfurt di regionnya kita pakai US Central, which is Frankfurt. Jadi kita bisa ngelihat AMI-nya di sini. AMI itu Amazon Machine ID. Ya, jadi kayak ID, tapi intinya kayak OS aja sih. OS yang bakalan kita pakai di sini kan Linux ya. Linux 2 HVM ini 64 bit. Saya bakalan pakai yang ini aja. Jadi saya ngelihat tuh 113D5. Nah, 113D5. Jadi itu AMI-nya. Jadi ntar si EC2-nya bakalan berisi Amazon Linux 2 AMI, which is ya 64 bit dan kernel 5.0. Ya ada spek tersendirinya, tapi nggak apa-apa. Teman-teman bebas mau pakai yang mana. Tapi nggak terlalu masalah ya. Habis itu kita butuh tipe instance-nya, which is T2 Nano di sini. Dan ini sebenarnya sih nggak terlalu required ya, bisa kita, tapi nggak apa-apa sih, taruhin aja. Di sini misalkan name-nya apa ya, EC2 Poipo kayak gini. Nah kayak gitu, jadi ntar kelihatan tag-nya tuh name-nya EC2 Poipo. Selesai deh dengan beberapa ya 3 baris code aja ya, yang ini ya, resource ini 3 baris yang ini, kita bisa ngebuat EC2 di Amazon. Tinggal ngejalanin. Tapi sebelum ngejalanin, kita bisa ngecek dulu apakah si kodenya udah benar. Jadi kita bisa nge-run Terraform validate. Ups, ada yang hilang. Oh, sebelum validate kita harus nge-init dulu. Soalnya kan belum ada apa-apa nih, di sini masih kosong ya. Jadi Terraform init. Itu kayak nge-install library yang bakalan kita pakai. Teman-teman bisa lihat itu nge-install HashiCorp AWS versi 4.25.0. Ya, tunggu beberapa saat aja, nggak terlalu lama harusnya. Tergantung koneksi internet. Oh ya, jadi di sini kita udah belajar 2 item di Terraform ya, ada provider, ada resources. Kalau diulang tadi, provider itu kayak plugin yang kita pakai untuk berinteraksi dengan remote system kita, which is di sini saya pakai AWS. Bisa teman-teman bisa pakai Google Cloud, Alibaba Cloud, atau malah Kubernetes juga bisa. Habis itu resources itu kayak service yang ada di dalam AWS. Di sini saya pengen yang EC2 disebutnya di Terraform itu instance. Jadi AWS _ instance. Nah ini teman-teman udah keinstall, udah ke init. Ini kayak npm init aja sih di Node.js. Saya gedein dikit. Habis itu kita bisa cek kalau semuanya udah baik-baik aja. Terraform validate. Jadi ngevalidasi kalau kodenya udah oke gitu. Just wait for a while because ya
Teman-teman bisa lihat udah valid semuanya, nggak ada yang salah. Ini kayak compile sih ya. Habis itu sebelum nge-apply, oh ya teman-teman bisa lihat beberapa komen sebenarnya Terraform help kalau teman-teman lihat. Nah di sini ada beberapa komen. Komen-komen yang penting itu adalah yang ini, disebutnya main comment. Jadi ini kayak tadi udah kita lakuin, habis itu validate, udah dilakukan juga tadi ya. Sama plan itu cuma ngelihat apa aja yang bakalan dilakuin sebelum si komennya di-apply. Kalau apply itu ya teman-teman bisa lihat, jadi ngebuat atau nge-update infrastructure. Terus destroy itu ngehapus ya. Dan beberapa komen-komen saban yang lain. Biasanya sih show yang lumayan penting juga. Nah, jadi kita bisa coba langsung Terraform plan. Itu bakalan ngasih tahu kita apa aja yang bakalan dibuat. So changes required by the current configuration. Ya, bisa juga sih buat ngelihat perubahan apa aja yang telah dilakuin. Nah, di sini teman-teman lihat kalau saya execute Terraform plan, teman-teman bisa lihat berarti kita bakalan ngebuat EC2 yang pakai AMI yang ini. Terus instance type-nya nano, T2 nano. Plus di sini menandakan itu bakalan ditambahin. Ntar kalau kita menghapus itu bakalan negatif, di sini bakalan tanda minus. Dan semuanya oke, jadi kita bisa, oh ya sebelum saya apply, teman-teman bisa lihat, nah ini baru satu instance ya. Jadi kalau misalkan saya apply, Terraform apply, oh ya, pas saya tadi init, itu ada folder yang ini ya. Tadi nggak lupa ngebahas, nggak apa-apa sih. Nah, ini bakalan minta yes. Jadi, pencet yes aja. Yes itu bisa ntar di skip. Jadi, kita taruhin flag auto approve. Dan tunggu beberapa saat. Sambil nunggu, teman-teman bisa lihat di sini ada state, ada log info. Ini kayak, state itu kayak file yang dicek oleh Terraform sebelum ngelakuin sesuatu. Misalkan, kita ngehapus sesuatu. Jadi, si Terraform ngecek dulu si state-nya, si state ini ada perubahan nggak? Kalau nggak ada perubahan berarti nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau ada perubahan baru diapa-apain. Itulah gunanya state. Jadi state ini jangan diotak-atik. Ini kayak composer log kali ya kalau di PHP, atau JSON, apa itu kalau di JSON log kalau di npm ini. Iya JSON log. Oh udah selesai nih. Teman-teman bisa lihat. Jadi terlalu banyak ngobrol. Jadi Terraformnya nambahin satu buah resources, terus 0 yang diubah atau diupdate, terus nggak ada yang di delete ya. Nah kalau kita balik ke AWS, kalau kita cek, harusnya udah ada instance baru yang tagnya tadi apa? Tagnya S itu Poipo dan tipenya T2 nano. Kayak gitu ya. Tunggu aja beberapa saat. Nah, teman-teman bisa lihat EC2 Poipo kayak gini. Oke, dan tipenya nano. Dan sekarang running. Dan ini instance ID-nya. Kalau misalkan saya nge-execute apply, apakah akan membuat instance yang baru? Jawabannya enggak. Soalnya ada state di sini. Tadi udah disebutin ya. Jadi kalau misalkan saya nge-apply, itu nggak bakalan ngapa-ngapain. Soalnya dia ngecek state dan nggak ada perubahan yang kita lakuin, berarti si Terraformnya nggak bakalan ngelakuin apa-apa gitu. Tunggu aja beberapa saat. Nah, ini bisa dilihat apply complete, jadi nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang diubah, dan nggak ada yang di-delete. Dan dia bilang no changes, artinya kita nggak ngebuat apa-apa, kan nggak ngebuat perubahan apa-apa. Dan misalkan saya ganti jadi misalkan SC2 apa ya, ganti nama gitu. Nah, kalau kayak gini berarti ada perubahan kan ya. Kalau misalkan saya execute Terraform plan, berarti ntar kita dikasih tahu ada perubahan nih. Soalnya dia ngecek state dulu kan. Dia ngebandingin state sebelumnya dengan state sekarang, which is ini state sekarang yang saya ganti. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Jadi EC2 Poipo sekarang diubah menjadi EC2 ganti nama. Keren kan ya? Jadi dia kayak Git sih kalau dibilang ya. Jadi dia ngecek perubahan. Jadi kalau kita nge-execute Terraform apply, si name ini bakalan berubah. Jadi kalau misalkan Terraform apply, tunggu aja beberapa saat, ntar di sini bakalan berubah. EC2 ganti nama ya. Oke.
Saya pikir kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat betapa mudahnya. Oh, taruhin. Oh, saya lupa tadi. Betapa mudahnya ngelakuin sesuatu atau ngebuat sesuatu menggunakan Terraform di Amazon. Dan itu sangat memudahkan kita. Kalau misalkan kita pengen ngebuat banyak instance atau pengen nge-config sesuatu, pengen nge-connectin sesuatu, suatu service, itu sangat mudah. Soalnya cuma pakai beberapa line code dan tada, selesai deh. Nah, ini udah selesai. Tinggal saya refresh dulu biar ngeliat perubahannya. Berarti namanya C2 ganti nama ya. Sip. Benar kan ya, EC2 ganti nama. Dan kalau misalkan si ini saya edit, ganti nama, saya ubah ke mana misalkan, Poipo, saya save. Ini saya ngubahnya langsung lewat dashboard ya, nggak ngubah di Terraform-nya. Tunggu aja beberapa. Nah, nah sekarang berubah jadi Poipo ya. Kalau saya apply di sini gimana? Dia bakalan, karena di sini ganti nama, kalau saya apply ulang, berarti si Terraform bakal ngubah si nama itu balik ke ganti nama gitu. Soalnya dia ngecek, loh kok di state saya di sini itu namanya ganti nama, tapi kok di Amazonnya kok Poipo, berarti ada yang beda nih. Nah, si Terraform bakalan ngambil atau ngegunain gunain konfigurasi yang berasal dari TF state. Jadi dia bakal mengubah si Poipo ini menjadi ganti nama lagi, soalnya si state-nya nggak sama. Oh, taruh saya lupa tadi pakai auto approve, tapi nggak apa-apa. Nah, teman-teman bisa lihat EC2 Poipo sekarang berubah menjadi EC2 ganti nama. Jadi dia ngebalikin gitu. That's the power of Terraform. Ya, kayaknya udah selesai ya. Sip, udah selesai. Kalau saya refresh, ya, udah ketahuan seharusnya. Udah ganti nama ya. Dan saya pikir sip, udah berubah ganti nama ya. Saya pikir kayak gini dulu aja untuk video ini. Jadi teman-teman bisa lihat udah tahu apa aja ya. Provider, ada resources. Habis itu kita udah belajar Terraform ini, Terraform plan, Terraform validate, Terraform apply. Mungkin yang terakhir Terraform destroy aja. Terraform destroy. Nah, destroy ini berarti ngehapus instance yang ada di sini. Ngehapus ya yang ada di sini ya, atau sesuai dengan apa yang ada di state. Jadi kalau saya Terraform destroy, oops, kok hilang? Oke, kayaknya ada ini di sini, cuman nggak kelihatan si terminalnya, nggak lihat. Nah, sip, kelihatan nih. Do you want to? Iya, sebenarnya tadi sini saya harus naruhin yes dulu ya, tapi karena nggak kelihatan, saya harus ngeklik, atau gini aja deh. Come on. Oke, Terraform destroy, tapi saya pakai auto approve. Nah, kayak gini. Berarti dia bakalan nge-execute si komennya tanpa harus minta persetujuan dari kita. Jadi dia langsung nge-delete gitu. Kalau kita pakai apply di sini, berarti dia bakalan langsung ngebuat resource-nya tanpa harus minta yes dari kita gitu. Dan ini saya nge-delete ya. Jadi kita udah belajar beberapa komen nih. Ada Terraform ini, Terraform validate, habis itu plan, habis itu apply, habis itu destroy. Terus kita juga udah belajar yang provider sama resource. Dan ini kita udah ngebuat EC2. Ada banyak service yang bisa kita bikin di Amazon menggunakan Terraform, tapi kita cuma ngelihat yang EC2 aja. Kita bisa nyoba-nyoba yang lain, mungkin nanti bisa nyoba-nyoba yang S3, atau ya yang paling mudah sih S3, soalnya ngebuatnya simple, nggak terlalu banyak yang harus disetting sebenarnya dari Terraformnya sendiri. Dan sip, teman-teman bisa lihat
destroy complete. Jadi satu resources udah di destroyed atau dihapus. Jadi kalau misalkan saya balik ke sini, yang EC2 ganti namanya bakalan hapus ya, bakalan hilang. So, yap. Saya pikir kayak gini aja. Di video berikutnya mungkin kita bisa nge-explore yang tentang modul, Terraform, variabel, dan apalagi ya, dan sebagainya. Sip. Kalau ada pertanyaan, oh ya, teman-teman bisa lihat ini instance state-nya udah terminated, berarti ntar dia bakalan di-delete. Oke. Saya pikir kayak gitu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan kasih komentar di videonya. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi dengan sopan. Kalau teman-teman butuh tutorial yang lain, silakan komentar juga di videonya. Oke, makasih semuanya. Bye-bye. See you next time. Love you guys.